هذا بلاغ للناس. Ini kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab ma jaa fi karahati shaumi syak. Bab yang datang membahas tentang makruhnya atau dibencinya puasa di hari syak. Puasa di hari syak. Hari syak itu maksudnya kata ulama sebagaimana perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, huwa al-yawm alladhi yushakku fihi yawm al-30 min Sya'ban. Dia adalah hari yang diragukan, yang jatuh pada tanggal 30 Sya'ban. Dia diragukan tanggal 30 Sya'ban ini, apakah dia bagian dari bulan Sya'ban ataukah bagian dari bulan Ramadan. Apakah dia tanggal 1 Ramadan ataukah dia memang betul tanggal 31 Sya'ban. Hari ini disebut dengan Yaumus Syak. Tapi ada syaratnya kata ulama, idza lam yura al-hilalu fi lailatihi bi ghaimin satirin aw nahwi. Yaitu apabila di malam 30 tersebut hilal itu tidak nampak dengan sebab adanya penghalang yang menutupinya, sehingga keesokan harinya atau malam tersebut kemungkinan besar dia bisa Sya'ban, bisa Ramadan. Itulah yang disebut dengan Yaumus Syak. Ini yang dibahas sekarang, bagaimana hukum puasa di Yaumus Syak tersebut. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau sudah jelas menyebutkan dengan bab ini, bab yang datang menjelaskan tentang karahiyah, ini dibencinya, makruh puasa di Yaumus Syak. Makruh ini bisa dua maknanya, bisa jadi haram, bisa jadi bukan haram. Tapi kalau dilihat dari redaksi hadisnya, maksudnya adalah makruh yang haram. Karena sebagian ulama ketika mengatakan makruh, maksud mereka adalah haram. Mereka pilih redaksi atau kalimat atau kata makruh itu sebagai bentuk tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata haram itu berat, tidaklah mudah. Hadisnya di sini, qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Amr bin Qais al-Mulai an Abi Ishaq an Silah bin Zufar qala kunna inda Ammar bin Yasir. Kunna inda Ammar bin Yasir. Yani Silah bin Zufar berkata, suatu ketika kami berada di sisinya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fautiya bi syatin masliyah. Yani kemudian di majelis tersebut didatangkanlah domba masliyah, masywi, yani domba yang telah dipanggang. Domba yang telah dipanggang. Faqala kulu. Ammar bin Yasir berkata, silahkan dimakan. Ini duduk-duduk, kemudian jamuannya adalah kambing. Ya seperti antum duduk-duduk ngopi kayak begitu kan. Tapi kalau antum kopi sama kacang doang, kalau ini kambing. Fa'tu bisyatin masliyah. Faqala kulu. Silakan disantap, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala.
Fatanaha ba'dul qaum, sebagian dari kalangan orang-orang di situ menjauh dari kambing tersebut. Faqala inni sha'im, saya puasa. Kalau bahasa antum sekarang afwan, saya tidak ikut, saya puasa, pergi. Faqala Ammar berkata, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang puasa di hari yang diragukan hari tersebut sebagai satu Ramadan atau Sya'ban, orang-orang di hari itu berarti adalah hari-hari di mana orang-orang sedang ragu apakah satu Sya'ban ataukah tidak, tapi ada yang puasa di situ. Faqad 'asa Abul Qasim, dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim. Jadi Nabi juga punya kunyahnya Abul Qasim. Qasim itu putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammar mengingkari sikap salah seorang yang ada di majelis tersebut. Diajak untuk menyantap kambing, malah dia bilang saya puasa, dan di hari itu adalah hari Yaum Syak. Pengingkarannya pun jelas. Siapa saja yang puasa di hari ini, hari yang disyakkan, diragukan, maka dia telah maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat maksiat inilah yang menjadi dalil bahwasanya haram hukumnya puasa di hari yang diragukan tersebut. Dari itu Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, wal amalu ala hadza inda aktsari ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in. Inilah yang diamalkan di sisi kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama setelah mereka dari kalangan ulama tabi'in. Abihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan inilah yang diucapkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Karihu an yasuma ar-rajul yawman lam yushakku fihi. Mereka semua rata-rata membenci, tidak menyukai laki-laki puasa di hari syak. Wara'a aktsaruhum in shamahu fakana min syahri ramadhana an yaqdiya yawman makanah. Dan sebagian dan kebanyakan ulama berpendapat jika dia puasa di hari syak dan ternyata benar hari itu adalah satu Ramadan, maka dia harus mengqadha'nya nanti setelah Ramadan selesai. Karena dia berpuasa dengan keraguan, tidak dengan keyakinan pada hari tersebut. Ini fiqih yang ada dalam hadis ini. Di situ ada faedah bahwa sikap tegas dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu menjelaskan sesuatu jika memang dibutuhkan untuk dijelaskan. Itu ada kaidah takhirul bayan an waqtil hajah mamnu', yakni mengundurkan penjelasan di waktu sedang dibutuhkan penjelasan tersebut dilarang. Dilarang, dan pada hak Nabi itu haram hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah telat, tidak pernah mengundurkan waktu untuk mengingkari sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu, dan itu adab. Dan itu adab bahwasanya jika memang sesuatu itu dibutuhkan untuk dijelaskan, diterangkan kepada orang banyak supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah, maka harus dijelaskan. Tidak boleh di belakang. Tidak boleh di belakang, itu jadi kacau. Berarti kata Ammar di sini. Itu puasa langsung ditahzir, langsung dinasihati. Puasa hari ini dia telah maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang di hari kita ini puasa di hari syak itu hampir tidak terjadi. Karena kaum muslimin rata-rata bergantung kepada pemerintahnya. Mereka menunggu kejelasan dari pemerintahnya.
Kapan penentuan puasa, disitulah mereka puasa. Dan pemerintah telah menggunakan metode tertentu untuk menentukan satu Ramadan tersebut. Itulah yang kita ikuti. Gambaran hadis ini gambaran zaman dulu. Belum adanya satu kalimat yang bergantung dengan media begitu cepat. Ini tanggal sekian, enggak. Banyak ibarat dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning itu menceritakan tentang keadaan zaman dulu, bukan di hari ini. Seperti misalnya berbuka puasa. Disebutkan ulama, berbuka puasa itu harus dengan yakin matahari telah tenggelam. Coba zaman dulu orang kakek nenek kita, bagaimana mereka tahu matahari tenggelam? Belum ada televisi, belum ada radio, belum ada listrik. Dengan apa? Dan itu ada di dalam kitab, sehingga ulama menyebutkan harus dengan keyakinan. Mungkin orang tua dulu mungkin kalau lihat ayam naik ke mangga, kalau ayam sudah naik ke mangga biasanya maghrib. Kalau ini saya masih temui masa ini ketika kecil dulu, kalau ayam sudah naik ke mangga itu waktu maghrib, berbuka. Zaman dulu masih gelap, zaman lama-lama dulu. Sekarang itu hampir tidak terjadi sudah. Orang sudah mantengin radio, mantengin TV, imamnya RCTI udah. Ya sudah nunggu semua, jelas. Sama dengan Imam Syafi'i. Ulama sudah bersepakat sekali yang dirujuk adalah ini MUI. Atau pemerintah sudah pembahasannya tinggal ada di kitab saja. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi ihsa'i hilal Sya'ban di Ramadan. Bab membahas tentang anjuran menghitung hilal Sya'ban. Ihsa'i hilal Sya'ban. Menghitung, anjuran menghitung. Ihsa' itu artinya menghitung hilalnya bulan Sya'ban. Ini dipantau, dianjurkan untuk memantaunya, dihitung satu-satu demi mendapatkan Ramadan. Demi mendapatkan Ramadan. Ini judul yang diberikan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, menunjukkan bahwa ini adalah suatu amalan sunnah. Ini menghitung-hitung atau menghitung dengan jelas hilal Sya'ban supaya tidak keliru nanti menghitung tanggalnya. Qala haddatsana Muslim bin Hajjaj qala haddatsana Yahya bin Yahya qala haddatsana Abu Muawiyah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsu hilal Sya'ban li Ramadan. Ahsu hilal Sya'ban li Ramadan. Ahsu ay addu, hitunglah oleh kalian hilal Sya'ban, yani malam-malamnya, hari-harinya, mana tanggal 1-nya, mana tanggal 2-nya, mana tanggal 3-nya. Li Ramadan, demi menentukan nanti bulan Ramadan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau berkata menjelaskan makna hadis ini, ijtahidu fi ihsa'ihi wa dhabtihi bi an tataharraw matali'ahu wa tatara'aw manazilahu bi ajli an takunu ala basirah fi idraki hilal Ramadan ala haqiqah la yafutukum minhu syai'. Yani bersungguh-sungguhlah kalian menghitung, menentukan tempat terbitnya hilal Ramadan tersebut. Berusahalah untuk melihatnya, manazil-manazilnya, letak-letaknya, agar kalian betul-betul di atas ilmu untuk bertemu dengan Ramadan, tidak keliru, tidak asal-asalan. Dan ini alhamdulillah sudah dilakukan oleh pihak yang berwajib, yaitu pemerintah kita, dengan ormas-ormas Islam yang sudah menjadi tradisi mereka menghitung kapan
Sya'ban, kapan bulan Ramadan. Kalau seandainya satu-satu yang disuruh hitung kita satu-satu, enggak bisa. Kita nggak ngerti matlak itu yang mana derajatnya, bagaimana melihatnya, nggak ngerti. Apalagi bulan jarang kelihatan sekarang bulan. Mendung terus. Ini terima kasih kepada pemerintah dan para ormas yang telah melakukan tugas yang mulia ini. Dan itu salah satu syiar dari Islam. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa anna as-sawma li ru'yatil hilal wal ifthar lah. Bab bahas tentang sungguhnya puasa itu bergantung dengan melihat hilal. Dan Idul Fitri berbuka atau berhenti dari puasa itu dengan melihat hilal. Nah. Inilah cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan awal Ramadan, awal Idul Fitri dengan bulan, dengan hilal. Dan itu sekaligus menjadi syiar umat Islam. Bulan mereka adalah bulan Hijriyah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad Rasulullah SAW tentang bulan, tentang hilal. Bulan-bulan yang ada bagi penghitungan hari dan malam. Qul hiya mawaqitu linnas. Dia adalah waktu-waktu untuk manusia dan secara khususnya untuk syiar berhaji. Tentang Ramadan Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan syahra, wal bulan itu hilal maksudnya, hendaklah dia puasa. Ini jelas yang menjadi ketentuan adalah hilal itu nampak ataukah tidaknya hilal, dan itulah salah satu manfaat Allah menciptakan bulan sebagai petunjuk untuk manusia kapan mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kemudian ulama melarang hisab, metode hisab, perhitungan dengan matahari. Baru muncul kalender 2021 udah kelihatan kapan Idul Fitrinya. Tidak ada hilal-hilalan sudah. Belum tahun baru udah kelihatan ini liburnya di satu Ramadan di sini. Jadi hilang syiar Islam yang tadi kita bahas itu, yang nyuruh kita untuk hitung bulan Sya'ban, lihat hilalnya. Nabi SAW bersabda, tentukan hilalnya. Hilang semua. Tersapu rata oleh satu, hisab. Dan mereka berkata hisab ini lebih akurat katanya. Lebih akurat. Sementara masalah digantungkannya awal Ramadan, Idul Fitri itu bukan masalah akurat atau tidaknya. Murni kena tunduk kepada perintah Allah dan Nabi SAW. Itu nanti disebutkan di sini, kalau tidak nampak ya genapkan 30, simple. Tapi ya ini muskilah, banyak orang tidak melakukan hal ini. Dia katanya menggabungkan hisab dengan ru'yah. Jadi itu kalau rapat isbat itu katanya udah muncul hasilnya duluan. Apa yang ada di kalender. Ru'yah itu hanya formalitas, udah ada tanggalnya. Apalagi kalau yang mimpin Muhammadiyah, udah jelas sudah ini tanggal sekian ya udah itu. Mau nampak atau tidak. Nanti hasil hilalnya didebat. Nggak mungkin hilal nampak dengan derajat segitu, didebat. Nah ini masyakil. Hal yang simpel menjadi rumit. Akhirnya yang boleh mengetahui awal bulan hanya orang yang tahu hisab. Padahal di zaman salaf itu semua orang bisa melihat hilal sebelum terjadi polusi udara. Dulu zaman Nabi kan polusi udara masih jernih. Tidak banyak sampah di udara itu, di angkasa. Terlihat jelas terbit.
Jadi mudah. Kalau mendung ya sudah, genapkan 30. Ini metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepakat ulama menggunakan itu. Ini bukan masalah akurat atau tidak, tapi semata bentuk tunduk kepada caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita diuji, mau tunduk atau tidak. Dan jelas ada hikmah di situ, maksudnya kemudahan untuk umat Islam. Agar umat Islam ini kembali ke bulan yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai bulan mereka, yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan umat Islam, Muharram, Safar. Terus ya minal asaf, ini sangat disayangkan tadi masalah ini semua kita teledor. Sekarang aja kalau ditanya bulan berapa, tanggal berapa sekarang Sya'ban, buka kalender dulu kayak tanggal. Kalau ditanya tanggal berapa sekarang Maret, langsung tahu dia. Keteledoran kita semua. Ulama yang tegas dalam masalah ini malah mengharamkan menggunakan kalender syamsiyah, kalender matahari itu kalau hanya itu saja yang dia gunakan tanpa menghadirkan kalender hijriyah. Karena di kalender hijriyah itu letaknya syiar-syiar Islam ada di situ. Ada Ramadan, ada Syawal, ada miqat zamani untuk berhaji dan sebagainya. Ada penghitungan Lailatul Qadar juga ada di situ kan, malam-malam ganjilnya. Dan itu diketahui dari kapan mulai muncul satu Sya'ban. Baik. Ini maksud dari pemberian judul ini oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau menegaskan, "Anna shauma li ru'yatil hilal wal ifthar lah." Puasa Ramadan itu ditentukan bergantung dengan ru'yatul hilal dan berhenti puasa yaitu Idul Fitri, maksudnya dengan melihat hilal. Hadis yang beliau sampaikan di sini yang diriwayatkan, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu qabla Ramadan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu ghayayatun fa akmilu 30 yawman. Wa fil bab an Abi Hurairah wa Abi Bakrah wa Ibnu Umar. Qala Abu Isa hadits Ibnu Abbas haditsun hasanun sahih wa qad ruwiya anhu min ghairi wajhin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasumu qabla Ramadan." Jangan kalian puasa sebelum Ramadan. Ini maksudnya yaumain atau yaumun. Jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, sebagaimana yang dulu kita bahas di bab berikutnya. Sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian jika telah melihatnya. Li ru'yatihi, melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Idul Fitri kalian kalau melihat hilal. Fa in halat dunahu ghayayah. Kalau kemudian awan mendung menghalangi di bawah hilal itu, ini hilal di atas, bawahnya mendung. Halat dunahu ghayayah, nggak terlihat akhirnya. Hilal mah tetap ada hilal. Yang jadi masalah itu nampak atau tidak oleh mata kita. Apa yang dilakukan? Fa'akmilu 30 yawman. Sempurnakanlah menjadi 30. Mudah toh? Mudah kalau bulan Sya'ban. Karena besok belum puasa. Kalau Ramadan, ya nambah lagi 1 hari. Ini deg-degan kalau sedang isbatnya Sya'ban deg-degan. Sedang isbat 1 Ramadan deg-degan. Besok puasa karena belum siap rasanya gitu. Belum terbiasa puasa.
Kalau sedang isbat Idul Fitri, maunya ini bulan itu 29 lah pokoknya. Nggak boleh 30. Biar cepat lah Lebaran. Ini fitrahnya manusia emang seperti itu. Fitrahnya manusia emang seperti itu. Lisan kita berkata cepat sekali Ramadan, tapi di hati kita lama banget Lebaran. Benar nggak jemaah? Benar insyaallah ta'ala. Lisan kita berkata cepat sekali Ramadan berlalu, di hati kita lama banget Lebaran. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, jadi kita berkata aja sudah apa adanya, lama banget Lebaran. Atau kalau nggak diam saja. Ya, iman kita ini kelas cetek ini, belum bisa seperti ulama salaf. Ya, kita berusaha kalau begitu, biar betul-betul kita mencintai bulan Ramadan ini karena ingin ibadah di dalamnya. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu majaa anna syahra yakunu 29. Bab membahas tentang sungguhnya jumlah bulan itu 29 hari. Anna syahra yakunu 29. Ini keistimewaan bulan Hijriyah. Tidak ada yang sampai 28 hari. Kalau bulan Masehi ada kan ya, sampai tanggal 28. Dan bulan Hijriah tidak pernah sampai ke 31 angkanya. Bulan Masehi ada tanggal 31. Saya lihat di kalender Maret ini 31 nih. Jadi lama bulannya. Babu majaa anna syahra yakunu 29. Bab bahas tentang sungguhnya bulan itu 29 malam. 29 hari. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala akhbarani Isa bin Dinar an abihi an Amr bin al-Harith bin Abi Dhira an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma qala ma sumtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 aktsaru mimma sumna 30. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ma sumtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 akthar. Puasaku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah 29 hari itu lebih banyak, lebih sering terjadi daripada kami puasa genap 30 hari. Dari sini ulama mengatakan kebanyakan Ramadan itu 29 hari. Bisa 30 tapi jarang. Dalam hadis ini ada beberapa riwayat yang datang dari selain Abdullah bin Mas'ud, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di situ. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكر. Ini nama sahabat semua. Mereka meriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Asy-syahru yakunu 29." Bulan itu 29. Bulan Ramadan 29. Nabi juga SAW bersabda di hadis berikutnya di sini Imam Tirmidzi, qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humayd an Anas annahu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi syahra fa qama fi mushrabatin 29 yawman qalu ya Rasulullah innaka alaita syahran fa qala asy-syahru 29. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pisah tidur dengan istri-istrinya selama sebulan. Ini ilah di sini maksudnya bukan ilah yang syar'i. Ilah itu laki-laki bersumpah tidak menggauli istrinya.
selama 40 hari. Itu salah satu cara zaman dulu untuk mendidik istri. Saya bersumpah tidak akan menggaulimu 40 hari. Berarti istrinya banyak. Kalau cuma satu ya tidak bisa 40 hari antum. Iya kan? Sekarang antum bersumpah, besok antum datangi istri. Sekarang antum marah 5 hari antum datangi istri. Jadi itu jangan suka marah sama istri, sabar. Itu metode dulu dan itu dibahas dalam kitab fikih, Kitabul Ila, pembahasan khususnya ada dalam fikih. Laki-laki bersumpah, saya tidak akan menggauli kamu demi Allah. Seperti itu. Tapi ini bukan itu maksudnya. Ini ilah maksudnya hanya Nabi SAW pernah tidak membersamai istrinya selama, tapi tidak bersumpah selama 29 yaum, 29 hari. Faqalu ya Rasulullah innaka alaita syahran, sungguhnya engkau telah mengilah selama sebulan. Faqala asy-syahru 29, inilah diinginkan. Satu bulan itu isinya 29. Kata ulama intinya ini kebanyakan. Bulan Hijriah itu 29, bukan semuanya tapi kebanyakan 29. Baik, ini dia bahasan-bahasan tentang hilal dalam syariat kita khususnya bulan Ramadan. Masih ada hadis lagi satu di sini tentang masalah itu. Bab ma jaa fi shaumi bisyahadah. Bab bahas tentang puasa berdasarkan kesaksian, ru'yah dari seseorang. Jadi sekarang masalahnya ini ada orang bersaksi melihat hilal, sumpah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya lihat hilal. Cukup enggak dengan kesaksian ini orang berpuasa ataukah bagaimana? Nah, itu yang dibahas oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan hadisnya seperti yang datang sekarang ini. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari maksudnya di sini, gurunya Imam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Muhammad bin Shabbah, qala haddatsana Al-Walid ibn Abi Thawr an Simak an Ikrimah an Ibnu Abbas. Qala jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang Arab pedalaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Abdullah bin Abbas. Qal, dia berkata, inni ra'aitul hilal, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Qal, Nabi bersabda, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadati selain Allah? Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah? Yang ditanya keimanannya. Ini menunjukkan bahwasanya kesaksian orang yang diterima itu adalah orang yang Islam. Kalau orang kafir dia tidak Islam, dia bilang saya lihat hilal, tidak diterima. Walaupun dia jujur, tidak diterima. Harus orang yang beriman. Orang Arab Badui ini berkata, qala na'am, iya Rasulullah, saya Islam, saya bersyahadatain kepadamu. Qala ya Bilal, adzin fin nas, wahai Bilal, azanlah, umumkan kepada orang-orang an yasumu ghadan, besokku puasa. Zahir hadis ini kesaksian satu orang bisa diterima asalkan dia jujur dan muslim. Dan ini tidak bisa diterapkan kalau di sini di Indonesia. Biasanya cakung tuh duluan dulu. Cakung katanya ada teropong di situ cakung. Belum sidang sebab dia sudah mengumumkan pernah lihat jadi polemik. Katanya sidang sebabnya bilang besok tidak puasa, tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau secara fikih mestinya sih diterima asalkan dia bersyahadatain. Wallahu a'lam. Apa alasan dia tidak terima? Tapi intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya masalah fikih yaitu berapa orang yang boleh bersaksi azannya.
Tafadhal adzan dulu. Baik. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa tuqbalu syahadatu rajulin wahidin fi shiyam. Diterima persaksian satu orang yang adil untuk berpuasa. Cukup satu orang melihat hilal, maka sudah cukup menjadi dasar untuk besoknya berpuasa. Satu orang cukup berdasarkan hadis ini. Ini orang Arab datang sendiri datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari ini diterapkan dengan pola yang sudah seperti biasa, di mana orang-orang yang memburu hilal itu ditaruh di beberapa titik di Indonesia. Nanti kalau ada salah satu yang melihat, itu mencukupi semua daerah yang ada di Indonesia. Misalnya kan, yang di Maroke, yang di Papua tidak melihat, tapi yang teropong yang di Jawa Timur melihat, sudah cukup untuk yang lainnya. Dalilnya yang ini, tidak semuanya harus melihat. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Ahlul Kufah, dan termasuk Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan harus dua orang. Seperti itu ulama Syafi'iyah, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, mana yang dipegang sebagai mazhab yang mu'tamad, apakah satu orang ataukah dua orang. Menurut Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu adalah satu orang. Satu orang melihat sudah cukup. Dan ini sesuai selaras dengan apa yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di sini. Beliau berkata, wa bihi yaqulu Ibnu Mubarak Asy-Syafi'i wa Ahmad wa ahlu Kufah. Dengan pendapat inilah Imam Ibnu Mubarak, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad dan ahlu Kufah berpendapat. Tapi ulama membedakan. Kalau untuk menentukan satu Syawal, yakni berhenti dari puasa, maka diperketat, saksinya harus dua orang. Sya'ban, Ramadan, asalnya tidak puasa, ya memang tidak puasa kan, gitu. Kita akan masuk, satu cukup untuk masuk saja. Keluar dari bulan Ramadan, Syawal, kita akan keluar dari bulan yang diwajibkan ini, butuh ketelitian. Jadi itu mereka mengatakan harus dua orang yang bersaksi. Yaitu Imam Tirmidzi mengatakan, walam yakhtalif ahlul ilmi fil iftar annahu la yuqbalu fihi illa syahadatu rajulain. Tidak berbeda ulama dalam masalah Idul Fitri tanggal satunya, bahwasanya tidak diterima kecuali dengan dua persaksian laki-laki yang adil. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim mengatakan, la tajuzu syahadatu adlin wahid ala hilal Syawal inda jami'il ulama. Tidak boleh persaksian orang yang adil hanya satu orang adil dalam hilal Syawal menurut kesepakatan para ulama. Harus dua, satu tidak cukup. Nah, ini yang harus diingat oleh para petugas penentu sidang itsbat satu Syawal. Jangan dicepet-cepetin, kalau memang belum, jangan. Kalau belum lebaran, jangan dipaksa-paksain. Harus dua saksi. Baik, di sini ada masalah fikih. Bagaimana nasibnya orang yang tadi ditolak persaksiannya? Dia bilang saya lihat hilal, ditolak. Wajib nggak dia puasa besoknya berdasarkan apa yang dia lihat ataukah tidak? Ini bahasan para ulama. Kata mereka, yalzamuhu. Jadi kata ulama, yalzamuhu, wajib dia puasa. Orang yang menyaksikan sendiri tapi ditolak persaksiannya. Wa huwa qaulu aktsaril fuqaha. Inilah pendapat mayoritas para ulama fikih.
Karena Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kamu dengan melihatnya, berbukalah dengan melihatnya, dan orang itu telah melihatnya. Allah juga berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Orang yang melihat hilal dia wajib puasa. Terserah orang mau percaya atau tidak. Hubungannya dia sendiri yang telah melihat. Kedua mengatakan, "Annahu la yalzamu shaum." Tidak wajib dia puasa. Karena hilal ma halla wa ishtahar la ma'runi. Wa hadha riwayatun Ahmad ikhtaraha Ibnu Taimiyah. Tidak wajib dia puasa karena hilal sesungguhnya maksudnya adalah sesuatu yang telah jelas nampak dan populer di kalangan masyarakat. Semua orang tahu dan mengetahuinya. Bukan yang tidak dilihat oleh orang banyak. Yang masa cuma sendirian, dia yang lain tidak, jutaan orang tidak. Ini pendapat Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya dia tidak harus puasa. Besok dia puasa bersama orang-orang. Nah, begitu juga dengan masalah bulan Syawal. Di bulan Syawal dia melihat hilal, ditolak kesaksiannya. Boleh nggak besok dia berbuka? Ataukah dia harus tetap wajib puasa? Kata ulama, la yuftir. Tidak boleh dia memutuskan Ramadan. Tidak boleh Idul Fitri sendirian. Karena Idul Fitri itu tidak bisa dilihat dengan dua orang. Al-qaul tsani, pendapat kedua mengatakan annahu yuftir sirran. Dia wajib untuk Idul Fitri diam-diam sendirian. Wa huwa qaul Syafi'i wa Ibnu Hazm. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm al-Zahiri. Yang murajih wallahu a'lam. Dikembalikan kepada orang yang melihat hilal. Tapi lagi-lagi saya katakan ini gambaran persoalan dulu. Sekarang udah pemerintah kan. Kaum muslimin nunggu sidang isbat. Tim pemburu hilalnya sudah ada. Kita tidak memburu, pernah lihat itu. Kita mendengar saja. Itu sudah cukup diwakilkan oleh pemerintah. Itu kebaikan besarnya pemerintah masih mengurusi syiar Islam yang besar ini, itu tentang satu Ramadan dan Idul Fitri. Dari itu kalau melihat ini nampaknya dia tidak boleh berbuka walaupun dia melihat hilal. Dia harus menunggu sidang isbat. Itu kalau tidak ada perbedaan semua ormas. Ini terjadi kan perbedaan ormas kadang. Ini bilang Senin, yang itu bilang Selasa. Dan pernah terjadi saya. Di sini Lebaran, di sana masih puasa. Bagaimana salam-salaman kita? Awalnya masih puasa. Nah, ini muskilah ini dikeluhkan oleh umat. Apalagi Idul Adha ini sering terjadi. Di Mekah masih belum, di sini sudah Lebaran. Untuk kebalikan, di Mekah Lebaran, di sini masih belum Idul Adha. Jadi polemik terus. Dan ini bukan polemik yang remeh. Ulama-ulama besar, ulama-ulama raksasa sudah berkumpul membahasnya. Bagaimana caranya supaya tidak terulang lagi seperti itu. Terutama Idul Adha. Karena Idul Adha itu Arafah cuma satu. Wukuf cuma satu. Kan puasa Arafah. Iya kan? Arafah di mana? Di Mekah. Ya kalau di Narogo mah nggak apa-apa kali ya. Ini di Mekah Arafahnya. Hari ini orang wukuf di Arafah, dia besok puasanya. Wah, ini muskilah, jadi perdebatan tajam di sisi para ulama. Dan kita tak bahas itu. Nanti di lain waktu insya Allah ada hadisnya pembahasan tentang itu yang menjadikan hujah oleh para ulama. Ini masail yang ada dalam hadis ini, semoga ada manfaatnya. Kemungkinan kita kajian 2 kali lagi sepertinya. Setelah itu kita masuk Ramadan insyaallah taala. Baik. Ada yang tanyakan jemaah, silakan.
Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sampai di sini kajian kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.